Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat sempat sehingga dapat berkumpul di aula SMK Negeri 2 Surakarta dalam kondisi baik. Baik Bapak Ibu, sebelum acara dimulai, akan saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat sambutan selamat datang dari Kepala SMK Negeri 2 Surakarta, yang kelima sambutan dari SMK Negeri 1 Unpad Gunung Kidul. Berikutnya adalah sosialisasi pelaksanaan IKM oleh Bapak Gubernur SMK Negeri 2 Surakarta, kemudian tanya jawab, selanjutnya foto bersama, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji kita haturkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, dengan sehat dan dengan sempat yang telah kita nikmati bersama adalah merupakan satu hal yang senantiasa kita dapatkan bersama. Yang kedua kalinya, salam dan selawat senantiasa kita berikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Senantiasa kita insyaallah menjadikan umat yang senantiasa istiqomah akan yang menjadikan suri teladan dari beliau. Pada yang saya hormati Bapak Dr. Andes Ahmad Fatoni, Magister Pendidikan sekaligus juga dengan jajarannya, Bapak-bapak dan ibu-ibu penjamin mutu SMK Negeri Surakarta, mohon izin sekaligus juga menyampaikan pesan yang merupakan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri Surakarta, Bapak Sugiyarso SPD SPD. Berkenaan mohon maaf dan sekaligus juga mohon izin karena ada kegiatan yang senantiasa kebersamaannya sekaligus juga tidak bisa ditinggalkan pada saat yang bersamaan itu. Bapak Ibu yang saya hormati, sekaligus juga dari SMK Negeri 1 Unpad ya Bapak, Gunung Kidul yang hebat. Marilah senantiasa kita baca salam dan syukur, senantiasa untuk menjadikan kesempatan ini menjadikan peluang sebagai untuk berbenah diri. Apapun yang terjadi, sebetulnya filosofi kita bersama-sama kita menerima dan tidak menafikan bahwa beratnya IKM dan beratnya peran dari pemerintah kepada kita ini semoga menjadikan tenaga dan power untuk senantiasa bisa berubah dan sekaligus juga ada peningkatan. Yang pertama, Bapak Sekolah tadi mengenalkan indiko pada kita semuanya, Sugeng Rawuh, Bapak Dr. Andes Ahmad Fatoni MPD sekaligus juga dengan jajarannya wonten di SMK Negeri 2 Surakarta. Ini di keberadaan kita pasti Allah Bapak Ibu sekalian, sehingga 2 tahun kita laksanakan IKM, banyak yang tidak sekaligus juga sopoharuh dan yang sukaharuh ya. Ini semuanya kita sharing, tidak ada yang istilahnya sebagai awal kita melaksanakan implementasi IKM, kemudian juga termasuk SMK COE, kemudian SMK PK. Ini semuanya adalah beberapa hal yang terkait. Kita juga belum menyatukan suatu blueprint atau istilahnya itu formulasi yang sangat jitu. Mari kita sharing bersama-sama sehingga monggo semuanya akan nanti sakit sharing sekaligus juga diskusi dengan tim kurikulum atau bahkan tim menyusun modul atau bahkan implementasi penguatan proyek program belajar Pancasila dan sebagainya yang terkait semuanya sampai kemudian beberapa hal yang bisa sampai ke detail kaitannya dengan implementasi EKM yang kaitannya dilaksanakan di SMK Negeri Surakarta ini. Beberapa hal yang kita sampaikan di atas, yang lain adalah mungkin nanti kita bersama-sama sharing, kita bisa adanya kegiatan yang positif ini, adanya silaturahim sehingga menjalin satu kekuatan yang super, menjadikan kekuatan kita yang lebih hebat terkait apa yang menjadikan suatu pandangan amanah dari Badan Pendidikan dan Sosial UNESCO bahwa sebetulnya konsep dan pilar pendidikan yang dapat dilaksanakan adalah diantaranya learn to know, learn to do, kemudian learn to be, dan learn to live together. Nah, inilah 4 pilar yang diamanahkan UNESCO
itu yang masih sepadan dengan nuansanya dan rohnya visi misi pendidikan dari Kemendikbud Riset dan Teknologi di negara kita yang kita cintai bersama ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sekaligus juga pada akhirnya nanti ya alhamdulillah sambung sakit silaturahim dengan segala hal perjalanan lancar. Bapak amat tadi mendiko lancar Pak, saya nggak hujan, sekaligus juga nggak macet. Ini kebersamaan saya juga menguatkan pada kita bersama-sama terkait dengan beberapa hal. Nanti monggo timnya yang sudah diagendakan dari Bapak Suratno SPDPD dari Badan Humas terkait dengan desain sekaligus juga formulasi yang kita sampaikan dan kita ciptakan kita kebersamaan kita di aula ini bersama-sama. Pada akhirnya Sugeng Rawuh sekali lagi dibuat sekisakan kali martu matikanipun kembali sehingga sakit mengke konduripun ada hasil yang dapat kita raih bersama sekaligus juga menjadikan pertimbangan sekaligus juga menjadikan perenungan bahwa semuanya kita laksanakan dengan berbagai hal segala kekurangan apapun yang terjadi karena memang prosesnya barusan berjalan 2 tahun, kemudian juga kita juga bersama-sama mencari desain atau formulasi atau blueprint yang sesuai dengan situasi kondisi dan toleransi dengan peta letak dan kedudukan sekolah yang masing-masing dengan beberapa aspek perbedaan satu dengan yang lainnya. Kurang lebihnya dalam menyampaikan sambutan ini, pertama Bapak Ahmad Fatani dan jajarannya, sekaligus juga beberapa hal yang kirang ranani untuk sambutan Pak Sami. Bila itu berkualitas, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Surakarta atau yang mewakili dalam hal ini Wakil Ketua SPNI, Bapak Ibu guru dari SMK Negeri 2 Surakarta yang saya hormati, juga tidak lupa Bapak Ibu guru semua dari SMK Negeri 1 Demak yang berbahagia. Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sampai di tujuan dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya Bapak MP yang saya hormati, kami datang di sini bersama teman-teman. Ini jumlahnya ada 31 Pak. 31 satu kendaraan. Dan kemudian di samping di SMK Negeri 2 Surakarta ini ada teman-teman kami yang datang ke SMK Negeri 6. Jadi ini dibagi menjadi 2 ya. Jadi kami yang satu rombongan di sini, kemudian yang satu di SMK Negeri 6. Nah tadi Bapak Kepala Sekolah ini pembagian tugasnya Pak, ini tidak bisa hadir di sini, kemudian tadi mewakilkan kepada saya untuk memberikan sepatah kata dua patah di acara ini. Jadi Bapak Kepala Sekolah tidak bisa bersama-sama kita di tempat ini, tapi beliau berada di SMK Negeri 6 bersama teman-teman yang lain. Selanjutnya ini ada pepatah itu kata kalau nggak kenal maka tak sayang Pak. Maka ini kami perkenalkan terlebih dahulu Pak, teman-teman kami dari SMK Negeri 1 Beliparan. Ini yang di sebelah ujung sana itu Pak, itu namanya Bu Anda. Ini ketua Perpus. Kemudian yang di sebelahnya itu Bu Devi, ini guru matematika. Inggris. Beneran ngantor. Bahasa Inggris Pak. Kemudian di sebelahnya itu Bu Kami berdiri dulu. Ini Pak Ali sebagai canang ya Pak Ali, karena dulu Pak Ali ini pernah di SMK kita Pak. Ya, sehingga beberapa teman ada yang masih kenal ya Pak Ali. Kemudian sebelahnya ini Bu Ida ini di TKJ, jurusan TKJ. Dan Bu Boyani ini mahasiswanya IPA dan Fisika. Sebelahnya itu Bu Noryani, ini mahasiswanya adalah apa beli? Siskomtik Pak.
Kemudian yang ini Bapak Trawoko, ini sarana dengan besar. Di tengah ini yang badannya kecil ini Pak, Abed ini Pak. Abed ini Sama, Pak. dalam TKJ. Ini yang masih muda ini Pak Mas Ridwan, ini masih muda, Pak Jang ini Pak. Ini TKJ. Belakangnya Pak Lili ini teknik pemesinan Pak. Ini guru pemesinan. Sebelahnya Pak Parman, ini ketua program yang pemesinan, teknik pemesinan. Sebelahnya ini Pak Hani Pak. Otomotif. Ini BK. BK. Kemudian yang di belakang itu ada Mbak Nur, kemudian ada Mas Jan. Ini teman-teman dari apa? Dari apa? Ada yang dari TU. Jadi di belakang ini ada Pak Tata di sebelah sana, ini guru dari TKJ. Di belakangnya Pak Dwi Purnomo, nah itu dari guru dari TKR. Sebelahnya lagi ada Pak Asep, dinasnya dari Jawa Barat. Pak ini bahasa Jawanya juga baru saja bisa nih Pak, belum lama. Asep dengan TKR. Sebelahnya Pak Elmada, ini guru TKJ. Dan sebelahnya Pak Raji, ini tenaga dari tata usaha. Dan Pak Paimin, tenaga dari tata usaha. Pak Sugeng juga. Pak Nurdianto, ini dari TKR. TKR Pak. Pingsut mungkin menang budi. Nama yang sama dengan profesi yang sama. Di sebelahnya Mas Nurdianto ini Pak Budi, ini program TKR. Jadi sebelahnya Pak Tulus ini juga dari TKR. Dan yang bersama Pak Ari itu Pak David itu juga TKR. Dulu memang sama-sama ketika Desember 5 mereka bersama-sama ketemu lagi. Ya. Saya kira ini untuk perkenalan. Mengajar di bidang pemaparan bahasa Indonesia, ada juga tambahan juga guru. Jadi ini perkenalan kami dari SMK dari satu selanjutnya. Bapak dan Ibu saya hormati, pertama saya mengucapkan terima kasih bahwa kami datang di sini diterima dengan baik. Dan mohon maaf, tentu saja kedatangan kami ini sedikit banyak mengganggu aktivitas Bapak Ibu yang ada di sekolah ini. Karena itu saya juga mohon maaf dan sekali lagi terima kasih karena sudah diterima dengan sangat baik. Dan ini ruangannya kalau dibandingkan di ruang SMK Unpar ini jauh sekali Pak. Ini sudah luar biasa bagi kami. Dulu ketika kami datang, dulu ini yang kedua Pak. Dulu pernah kami datang bersama teman-teman siswa. Jadi juga ketemu Pak Ali juga. Dulu Pak Kepalanya Pak Sulus Santo. Ya, Pak Santo ya. Kebetulan saudaranya itu kepala sekolah di Semarang. Itu Pak Kapalade, Mbak, sehingga dulu sarankan untuk bersama-sama siswa dulu ke sini melihat itu yang mobil Fiat dulu. Jadi yang kedua kalinya. Jadi yang kedua, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kami bersama teman-teman datang ke sini memang ingin melihat lebih dekat implementasi kurikulum merdeka itu seperti apa. Karena di sekolah kami ini masih kurikulumnya kurikulum merdeka Bapak Ibu, tapi merdeka yang mandiri belajar. Jadi kami masih mandiri belajar, sehingga kurikulumnya masih menggunakan kurikulum yang 13. Hanya dalam pelaksanaannya itu kami belajar untuk mengarah ke kurikulum merdeka. Nah, karena kami masih belajar, maka tentu saja kami kepingin tahu lebih dekat, lebih dalam lagi. Karena itu kami berkunjung di sekolah ini dalam rangka studi dulu khususnya ada di IKN-nya, kurikulum implementasi kurikulum merdeka. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu kita tahu bersama bahwa
antara kurikulum lama atau kurikulum ke-13 dengan kurikulum merdeka ini ya, berbeda. Kalau di tempat kami, Bapak dan Ibu, ini pembelajarannya masih pembelajaran yang menggunakan saintifik itu, Pak. Jadi masih saintifik. Jadi walaupun kurikulumnya merdeka, merdekanya itu merdeka mandiri belajar, sehingga masih saintifik dan mengarah kepada kurikulum merdeka. Nah, ini kami datang ke sini salah satunya adalah ingin mengetahui lebih dalam seperti apa sebenarnya kurikulum merdeka itu seperti apa. Kemudian implementasinya di dalam pembelajaran itu seperti apa. Karena selain itu Bapak dan Ibu, di dalam kurikulum merdeka tentu selain pembelajaran yang reguler tadi ada tambah lagi yaitu P5, jadi proyek ya penguatan profil pelajar mahasiswa. Nah, ini juga kami masih apa ya, meraba-raba seperti apa sebenarnya pelaksanaan yang di sekolah itu seperti apa. Nah, ini teman-teman kami ingin melihat lebih dekat sehingga nanti mungkin ada penjelasan atau semua nanti ada yang bisa kita copy atau apa gitu Pak, yang nanti sebagai bahan buka di sekolah kami sehingga nanti tidak hanya penyampaian secara lisan nanti lupa. Biasanya kalau ulang itu tidak lupa. Kalau ada semacam terakhir atau apa yang bisa kita copy, nanti dibutuhkan Bapak Ibu, nanti saya akan memberikan manfaat bagi kami khususnya di SMK Negeri 1 Jakarta yang dalam hal ini diwakili beliau Tua Bapak Samanta Sudi, yang saya hormati Kepala SMK Negeri 1 Unpar Gunung Kidul, dan dalam kesempatan ini diwakili Bapak Wakakurikulum Bapak Ahmad Fatoni Sudi. Ahwan Fatoni yang saya hormati keluarga besar SMK Negeri 2 SMA Negeri 1 Unpar, serta Bapak Ibu tim manajemen SMK Negeri 2 yang berbahagia. Tidak lupa pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat taufik hidayah kepada kita semua, sehingga kita diberikan kesempatan untuk bertemu di aula SMK Negeri 2 ini dalam keadaan sehat walafiat dan kurang selamat. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya terkait dengan implementasi kurikulum merdeka di SMK Negeri 2 itu ya masih sama-sama belajar, karena memang terkait dengan implementasi kurikulum merdeka ini dari pusat pun masih sering terjadi perubahan. Yang perubahan itu kadang-kadang mendadak dan memang itu harus kita segera implementasikan. Jadi, sebelum saya sedikit menyampaikan sekilas terkait dengan implementasi kurikulum yang dilaksanakan di SMK Negeri 2 Surakarta, ya, seperti Pak Tata nama saya tadi Pak, perkenalkan saya nama Nur Dianto, sama dari saya pakai D Pak, juga pakai D, pakai D, Nur Dianto, mirip D. Saya Nur Dianto, kebetulan untuk mata pelajaran yang sama di PKR yang disamiri tugas di kurikulum. Kemudian belajar di kelas 10 ada 23, kelas 11 23, kelas 12 23 rumah belajar, kemudian kelas 13 1 rumah belajar dengan jumlah murid 2.436 di SMK. Jadi murid tambahnya Bapak Ibu dan permasalahan juga banyak, kita juga itu. Kemudian selanjutnya dalam kita mempelajari ataupun melaksanakan kurikulum merdeka memang terlepas dari dasar hukum yang harus kita gunakan. Jadi yang pertama adalah terdirinya itu wajib hukum. Jadi nanti
nanti manakala nanti panjenengan untuk di SMK Negeri 1 Lipar sudah akan melaksanakan. Sementara ini masih pakai yang struktur K13 itu di sana, masuk untuk Dapodik. Jadi itu karena nanti terkait dengan Dapodik pun struktur ini akan sangat berbeda dengan K13 terkait dengan input data. Dan itu memang memerlukan nanti dari tenaga Dapodik itu input datanya memasukkan jam-jam Bapak Ibu juga perlu hati-hati. Karena memang hasilnya pun saat ini untuk yang sinkronisasi terakhir masih ada beberapa Bapak Ibu yang masih belum valid terkait dengan kita memasukkan data jam pelajarannya. Tapi mudah-mudahan nanti berikutnya juga sama. Ini juga kita rasakan pada saat kita kemarin menggunakan kurikulum baru dan kelas kemarin banyak yang terkait dengan sertifikasinya itu sudah termasuk saya dan Pak Sarmanto. Karena kemarin kita mengajar kelas 10 kita sudah belakang, tapi ya alhamdulillah juga cair. Itu terkait dengan P5 yang kelas 10 ada 288 itu setara dengan 6 jam 6 minggu pembelajaran secara blok 288 setara dengan 6 minggu pembelajaran blok nanti dan nanti penyampaian seperti apa disampaikan. Untuk yang kelas 10 tadi itu nanti perbedaannya dengan yang di kurikulum K13 di sana untuk dasar program kalian ini mampirnya cuma satu Bapak Ibu. Kalau di K13 kan dan dibagi dari sana ada PTO dan PTO untuk yang TKR. Namanya TKR yang lain ya kurang ya apa namanya. Jadi itu kalau di sini cuma langsung pada mata pelajaran dasar-dasar program kalian. Nah kemarin kita kan ini kalau kita selesaikan jam berdua ada 12 jam per minggu. Ini bisa Bapak Ibu tetap dipecah nanti. Jadi tidak harus disampaikan full 12 jam. Tidak, jadi bisa dipecah. Seperti di TKR itu bisa menjadi dua antara yang dasar otomotif untuk kemarin mengganti PDU dan TDU-nya dan yang satu mata pelajarannya untuk bapak teknik. Jadi 4 jam bapak teknik, ya 8 jam untuk ganti yang PDU. Jadi sama. Kemudian untuk yang kelas ini termasuk fase Bapak Ibu untuk yang kelas 10 dan kemudian untuk yang kelas 11 ini sudah masuk fase F. Nanti sudah muncul nanti di dalam strukturnya pun nanti Bapak Ibu sudah membuka dan membaca di sana. Bahasanya untuk mata pelajaran di kejualannya ini langsung muncul ke konsentrasi kalian Bapak Ibu. Jadi jamnya jam monggo nanti ini apabila itu sudah menggunakan terkait dengan isinya konsentrasi kalian apa itu nanti diserahkan pada program kalian. Kemudian di sana juga ada mata pelajaran pilihan. Dan mata pelajaran pilihan ini kemarin kita sampaikan juga kita kemarin memasukkan pada mata pelajaran produktif. Ya, ternyata kemarin kalau kita masukkan di produktif itu di Dapodik kemarin belum masuk dan bisa masuk ternyata. Dan setelah kita tanyakan dan kita konsultasikan, ternyata untuk mata pelajaran pilihan itu malah cocoknya diberikan pada di luar konsentrasi kalian Bapak Ibu. Jadi bisa diberikan untuk nambah dulu misalkan di sana nanti Bapak Ibu ada yang mata pelajaran IPAS, mungkin nanti ada mata pelajaran IPAS yang kelas 10 itu nanti ada yang kurang jam, bisa nanti dimasukkan di mata pelajaran pilihan. Jadi bisa untuk antisipasi kekurangan jam dari Bapak Ibu. Juga nanti untuk PDM-nya juga diakui. Jadi untuk setiap koordinator dalam satu kelas itu diakui 2 jam pembelajaran maksimal 3 kelas, berarti kan ada tambahan 6 jam pembelajaran. Jadi akan lebih terkait dengan apa? Dapodik akan lebih bisa kita ya kita kita bisa untuk mengantisipasi karena memang saya yakin juga sama di sini terkait dengan sertifikasi itu di sana juga sangat riwit ya Bapak Ibu. Kalau nanti ada yang sampai orang linear atau tidak valid itu juga dia akan menjadi sesuatu gitu. Kemudian nanti untuk ke depan dalam pelaksanaan juga bisa segera linear nanti. Itu kemudian untuk yang mata pelajaran itu 144 jam. Ini setara dengan 4 jam per minggu.
Kemudian untuk jam P5-nya untuk kelas 11 itu ada 144 jam. Jadi utara ada 4 minggu jam pembelajaran, atau kalau nanti dimasukkan di di jam KPM per minggu itu bisa nanti. Tapi enaknya untuk kegiatan P5 memang di blok dulu. Jadi dalam waktu kemarin yang kita laksanakan untuk tema 1 itu kita menggunakan 2 minggu 10 hari kita mulai kerja dari awal sampai dengan hari 10 itu khusus P5. Jadi itu mata pelajaran NA produktif, pembelajaran yang reguler kita biasakan. Jadi anak-anak senang. Dan itu saya menganggap bahwasanya itu yang mungkin diharapkan dari yang di atas terkait dengan pelaksanaan kurikulum merdeka itu seperti itu. Jadi anak-anak itu bebas berekspresi, jadi menampilkan itu yang penting nanti ada terkait dengan time schedule itu dibuat semaksimal mungkin biar anak-anak itu bisa berkreasi sebaik-baiknya dan tidak merupakan nanti yang namanya terkait dengan P5-nya. Sila 1 sampai ke 5 itu harus disampaikan di situ. Lanjut terkait dengan ujian ini yang terkait dengan itu di sana nanti untuk kita belum melaksanakan ini untuk yang kelas 12 nanti PKL dilaksanakan khusus di semester 6 kelas 12. Jadi semester 6 khusus melaksanakan PKL. Apakah itu bisa dilaksanakan? Kita belum. Tapi rencananya karena memang kita menyadari bahwa pelaksanaan PKL terkait dengan kurikulum merdeka kalau harus dilaksanakan di semester 6 kita kelihatannya tidak mungkin karena di bidang industri pun kemungkinan juga terbatas. Kemungkinan nanti sesuai dengan undangan kita berikan di kelas 12 tapi kita bagi separuh di semester dasar, separuh di semester 6 biar nanti bisa semuanya bisa masuk. Baru yang seperti itu yang P5-nya nanti ada 36 cuma 1 minggu tuh P5-nya. Kemudian berikutnya untuk yang kelas 13 usah ini. Kemudian kita menuju ke susunan dokumen kurikulum Bapak Ibu. Jadi dalam pelaksanaan kurikulum merdeka memang yang perlu kita susun terlebih dahulu itu adalah terkait dengan kurikulum operasional satuan pendidikan. Itu kurikulum tersebut nanti disesuaikan dengan karakteristik dari program kalian dan sekolah masing-masing. Ini nanti diberi kebebasan terkait dengan apa yang mau disampaikan, terkait dengan konsentrasi kalian tadi yang mau disampaikan nanti disesuaikan dengan karakteristik di sekolah masing-masing. Terkait dengan dokumen pos ini Bapak Ibu, kalau nanti mengendaki bisa kami share. Jadi tidak usah saya baca karena banyak jadi untuk mengimpan itu terkait dengan nanti kurikulum operasional satuan pendidikan, kemudian modul ajar, CP, ATP, nanti akan kita berikan linknya, monggo nanti dipelajari. Kalau nanti bisa diterapkan di sana, monggo. Kalau tidak, jadi tidak bisa dipakai. Begitu, jadi lebih singkat seperti itu. Jadi, kalau saya menerangkan kurikulum merdeka secara detail seperti apa di PPT yang disampaikan para narasumber itu ya malah menghabiskan waktu. Saya yakin Bapak Ibu sudah untuk PPT orang sudah banyak yang diberikan. Sebagai contoh di mata pelajaran bahasa Inggris, jadi ada misalnya alurnya dalam kita memberikan pembelajaran dari pembelajaran pertama sampai nanti evaluasi diberikan di situ dalam bentuk alur juga pelajaran. Nanti banyak. Itu kemudian yang terakhir mau belajar ini format baku belum ada Bapak Ibu. Jadi nanti di kita pun mau belajar itu bentuknya juga beraneka warna. Jadi kalau dengan nanti melihat link yang kami bagikan terkait dengan grip yang kami bagikan, pokok beliau bermacam-macam, pokok nanti yang sesuai dengan Bapak Ibu yang mana menggunakannya. Karena kita kalau batas jalur seperti ini, kurikulumnya kan berbeda Bapak Ibu. Jadi kita diberikan kebebasan untuk berekspresi mana yang bisa kita terapkan di sekolah masing-masing itu yang kita gunakan. Itu. Kemudian ini kalau yang di kurikulum K13 ini KKN. Kalau yang di kurikulum merdeka di sana
menjadi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Monggo ini bisa berupa persentase, bisa berupa angka, monggo bisa. Ini terkait dengan nanti kita terkait dengan ketuntasan siswa. Kita bahasnya berapa kalau belajar lagi 2 ya minimal baik antara nilainya 71 sampai 80 minimal. Nilainya harus tinggi. Jadi biar bisa digunakan. Itu terkait dengan kriteria ketetapan tujuan pembelajaran. Kemudian nanti untuk asesmennya kita menggunakan ada semester, kemudian asesmen akhir semester, kemudian sumatif tengah semester dan sumatif akhir semester. Kalau dulu kan penilaian, sekarang jadi sumatif. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya terkait kalau kita sudah mempelajari terkait struktur kurikulum, kemudian tadi berikutnya adalah dokumennya. Nah, kita sekarang ke di lapangan. Jadi pelaksanaan di lapangan terkait dengan jadwal pembelajaran. Jadi kalau kita melihat di petunjuk untuk kurikulum Merdeka, memang di sana diharapkan untuk platform pembelajarannya, pelaksanaan pembelajaran sudah menggunakan sistem blok. Jadi, sistem blok walaupun tidak mudik masih menggunakan jam pelajaran. Itu Pak. Itu untuk SMA 2 Bapak Ibu, kita masih menggunakan 2 jenis jadwal. Yang pertama masih menggunakan jadwal reguler, blok mapel produktif saja. Jadi mapel produktif diberikan blok 1 hari full, yang lainnya untuk beberapa hari full untuk produktif, yang lainnya untuk mata pelajaran yang lain. Kemudian yang khusus jurusan teknik mesin kita sudah menggunakan blok penuh. Jadi karena di jurusan atau beberapa teknik mesin kita sudah merupakan termasuk dari SMK Madaran. Jadi memang sebagai pertemuan untuk SMK juga, dan mudah-mudahan nanti ke depan untuk program kalian yang lain juga bisa muncul, bisa menggunakan jadwal blok seperti di teknik mesin. Memang kendalanya Bapak Ibu terkait dengan jadwal blok ini, karena guru normatif ada tidak mungkin hanya satu program kalian Bapak Ibu. Ya, kalau program kalian itu memiliki robelnya banyak cukup, tapi kalau robelnya cuma 1 robel seperti geomatika itu satu robel, BKP 1 robel, ya harus mengacu di program kalian lain. Tapi kalau blok itu harus 1 guru di sini. Jadi mudah-mudahan kita bisa menemukan informasi terkait dengan istilah blok ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian terkait dengan P5, ini P5. Jadwal pelaksanaan P5 program penguatan profil pelajar Pancasila di SMK 2 Surakarta untuk kelas 10 nanti dibagi menjadi 3 tahap. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk kelas 10 kita ada 6 pertemuan untuk P5. Jadi di sana untuk ketentuannya untuk P5 ini kita harus melaksanakan 1 tema wajib dan 2 tema pilihan. Tema wajibnya adalah kebekerjaan untuk kelas 10-nya. Kelas 11 juga sama. Kelas 11 nanti ada 4 minggu dengan 1 tema pilihan dan 1 tema wajib. Jadi untuk SMA 2 dan sudah kita laksanakan baru tema 1. Tema pertama untuk kelas 10 dan 11. Jadi kelas 10 dan 11 untuk kelas 12 kita bermajan. Dan untuk tema yang kedua nanti khusus kelas 10 kita laksanakan Senin depan. Untuk P5 nya. Kemudian yang tema ketiga wajib ini kebebasan kita laksanakan di bulan Februari tahun depan. Misalnya menggunakan sistem blok Bapak Ibu untuk pelaksanaan untuk P5 ini. Kemudian untuk tema yang kita gunakan kemarin untuk yang kelas 10, untuk yang tema pertama kemarin adalah hidup berkelanjutan. Kemudian untuk yang tema keduanya kewirausahaan, dan tema terakhir lagi pekerjaan. Kemudian untuk yang kelas 11, untuk tema yang pertamanya adalah bangunan olahraga dan yang kedua adalah pekerjaan. Kemudian ini tadi yang saya sampaikan untuk ini yang saya ambil dari Dapodik, bahwasanya nanti untuk
tema. Ini adalah untuk kelas 10, 3 proyek profil, 2 tema pilihan, 1 tema kepekerjaan. Kemudian untuk yang kelas 11, 2 proyek profil, 1 tema pilihan, dan 1 tema kepekerjaan. Ini Bapak Ibu. Kemudian tadi ini saya yakin dalam membuat terkait dengan pelaksanaan pembelajaran dalam 1 tahun. Bahannya ada. Kemudian yang terakhir kita di evaluasi pembelajaran assessment. Untuk evaluasi pembelajaran di SMA di Surakarta, baik nanti untuk sumatif tengah semester, kemudian sumatif akhir semester, ujian akhir sekolah, kita menggunakan learning Bapak Ibu. Jadi kita berusaha menggunakan progres, tidak menggunakan kertas karena untuk menghemat anggaran. Ya. Karena di Jawa Tengah Bapak Ibu untuk SMK saya sampaikan SMK itu gratis, tidak ada pungutan biaya apapun. Jadi anak-anak itu tidak bayar, ya, jadi tidak bayar. Malah kalau yang dapat PNP malah dapat beasiswa, dapat uang. Tapi saya tahu bahwasanya dimanapun kalau di pendidikan itu Basuki mau biar kalau tidak ada biaya itu juga untuk ya, kita harus melakukan penghematan di sana. Jadi Bapak Ibu, kalau kerja masih ada SPP Pak? Tidak, dan sih sama ini Masih kecam-kecam Pak. Ya begitu, itu kita menggunakan learning. Nanti monggo kalau nanti ikut lagi mau melihat learningnya seperti apa, ada di tema ini kita ini untuk learningnya kita bisa untuk menggunakan sebagai evaluasi, juga bisa untuk mengumpulkan data-data untuk anak-anak. Untuk penilaian kita bisa di sini data-data nilai, data-data soal untuk absensi guru siswa bisa di sini. Itu Bapak Ibu sedikit terkait dengan sekilas implementasi kurikulum yang kita gunakan di SMK di Surakarta. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin belum bisa saya sampaikan, nanti bisa kita diskusikan. Kita ada teman-teman dari yang kemarin di Surakarta bisa membantu menjawab nanti apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan implementasi kurikulum di kurikulum Merdeka di SMK Surakarta. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Bila kami berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera semuanya. Bapak Ibu kepala sekolah, tim manajemen guru SMK Negeri 1 Lipat Gunung Kidul yang saya hormati, Bapak Ibu tim pendamping mutu SMK Negeri 2 Surakarta yang saya hormati, Bapak Ibu guru, karyawan SMK Negeri 2 Surakarta yang saya hormati. Disyukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah pada pagi hari ini, kita semuanya masih diberi kesehatan sehingga alhamdulillah kita bisa kumpul di aula SMK Negeri 2 Surakarta ya dalam kegiatan sharing ya praktek baik tentang kegiatan pendidikan yang kita laksanakan di SMK Negeri 2 Surakarta ataupun di SMK Negeri 1 Lipat. Semoga pertemuan kita, ya sharing kita, kolaborasi kita nanti akan memberi dampak baik ya pada sekolah kita dan tentunya harapannya pada anak-anak didik kita ya yang nantinya harapannya bisa melanjutkan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa dan negara Indonesia ini. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin saya matur ya beberapa hal. Yang pertama maaf ya, jadi saya terlambat menyambut kehadiran Bapak Ibu semuanya ya, jadi karena saya perkirakan tadi sebetulnya jam 9 ini sudah selesai sampai sekolahan, ternyata kegiatan kami agak molor ya sehingga kami datang terlambat untuk bergabung dengan Bapak Ibu semua. Jadi tadi ada kegiatan podcast ya, di perusahaan yang mengundang ya, terus sebetulnya terkait
implementasi kurikulum merdeka juga Bapak Ibu. Jadi implementasi kurikulum merdeka. Oke, diperkirakan waktunya 1 jam selesai begitu ya, ternyata agak molor. Sekali lagi kami mohon maaf ya sebesar-besar. Kemudian Bapak Ibu, meskipun terlambat, saya menyampaikan selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya dan terima kasih kerawuan Bapak Ibu semuanya di SMK Negeri 2 Surakarta ini. Ya, di sini ya seperti ini kondisinya saat ini Bapak Ibu ada di aula SMK 2 Surakarta. Ya, kemudian area ini luasannya itu 2,3 hektar Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti barangkali ketika ada waktu dan menghendaki untuk berkeliling di lingkungan kami, dipersilakan. Kemudian barangkali tadi sudah disampaikan oleh tim manajemen kami ya, kami mempunyai 10 kompetensi kalian atau 10 jurusan. Oke, nah kemudian mempunyai jumlah siswa 2.436, kemudian pendidik dan kependidikannya kurang lebih 200-an sekian. Oke, nah itu tenaga pendidik dan kependidikan yang akan dipulangkan. Kemudian Bapak Ibu, yang hadir di ruangan ini, jadi ini adalah tim manajemen ya, jadi ada unsur wakil kepala sekolah, ada ketua kompetensi keahlian, kemudian kepala tata usaha, kemudian juga ada beberapa Bapak Ibu guru yang memang kemarin berkesempatan ya diundang oleh pemerintah pusat ya untuk menyusun kurikulum kurikulum merdeka. Ya, jadi ada yang mendapatkan tugas itu menyusun capaian pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, ya, dan juga modul ajar ya. Nah harapannya nanti ketika kita sharing terkait dengan hal tersebut, nah barangkali nanti bisa saling memberikan informasi ya, dengan demikian nanti kita akan semakin lengkap pengetahuannya dalam rangka untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka tersebut. Kemudian Bapak Ibu, jadi barangkali sedikit kami akan menyampaikan ya terkait dengan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, utamanya dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka ini. Ya, jadi pertama wajar atau normal sebagaimana yang dilakukan oleh sekolah lain Bapak Ibu. Jadi kami juga menyelenggarakan IHT ya, in-house training terkait dengan kurikulum merdeka yang sudah dilakukan oleh komite pembelajaran kan gitu ya. Jadi karena di sini adalah SMK Pusat Keunggulan, maka di tahun 2021 kemarin wajib untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka. Ya, kami berkesempatan diundang secara daring mengikuti diklat komite pembelajaran. Ya, dari komite pembelajaran tersebut itu berkewajiban untuk menyelenggarakan in-house training terkait dengan kurikulum merdeka tersebut kepada semua warga sekolah. Ya, dan itu sudah kami lakukan. Jadi sudah kami lakukan yang mulai dari mengenalkan apa itu kurikulum merdeka, ya, kemudian struktur kurikulumnya, kemudian juga perangkat pembelajarannya yang harus dilakukan atau dipersiapkan oleh Bapak Ibu guru. Ya, jadi mulai dari capaian pembelajaran tadi kami sebutkan yaitu tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, kemudian juga modul ajar. Ya, termasuk juga menyusun modul P5. Jadi menyusun modul proyek penguatan profil pelajaran Pancasila. Ya, kemudian juga menyampaikan ya apa itu coaching. Ya, jadi Bapak Ibu, jadi saat kita melakukan pendampingan baik itu kepada guru yang lain ataupun kepada para siswa, itu pola yang paling tepat menurut kurikulum merdeka itu adalah coaching kan itu ya, jadi coaching. Ya, dengan pola coaching tersebut artinya kita tidak terkesan menggurui, ya, tidak terkesan menggurui, tetapi menggali, ya, jadi menggali potensi teman atau mungkin siswa yang kita ajak untuk berbicara, ya, untuk berdiskusi.
Sehingga ketika guru atau siswa itu ada masalah, ya, dia itu tahu dengan sendirinya bagaimana dia bisa mengatasi masalah tersebut. Ya, jadi bukan lantaran kita gurui, kita bimbing, ya, nah, akan tetapi dia itu menemukan cara atau solusinya sendiri. Ya, tugas dari coachnya, ya, dalam hal ini hanya memancing dengan pertanyaan-pertanyaan saja. Ya, jadi memancing dengan pertanyaan-pertanyaan saja. Nah, akhirnya dengan pertanyaan pemantik tersebut, ya, harapannya baik guru ataupun siswa tadi bisa menemukan sendiri solusinya. Nah, itu pola yang harus dikembangkan, ya, dengan coaching itu tadi. Nah, kemudian juga terkait dengan platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu, PMM, karena selama ini memang pemerintah, ya, itu sudah menyampaikan tidak akan melaksanakan kegiatan workshop, ya, atau diklat secara luring terkait dengan kurikulum Merdeka. Nah, sehingga pemerintah itu hanya menyiapkan platform yang namanya PMM, Platform Merdeka Mengajar. Di situ, ya, itu sudah disiapkan beberapa fasilitas, Bapak Ibu. Ya, jadi diantaranya adalah mengikuti diklat secara mandiri, ya, tentang IKM, implementasi kurikulum Merdeka. Oke. Nah, kenapa itu dilakukan? Dengan maksud merdeka, Bapak Ibu. Maksud merdeka artinya apa? Bahwa Bapak Ibu guru diberi kemerdekaan untuk mengikuti kegiatan diklat secara mandiri sesuai dengan waktu atau kesempatan yang dia miliki. Ya, jadi secara daring tersebut melalui PMM, ya, itu kan tidak terikat waktunya. Ya, kapan kita longgar, maka bisa mengerjakan atau mengikuti modul-modul yang ada pada PMM itu tadi. Ya, misalnya menjelang mau tidur, ya, sambil tiduran kemudian membuka HP, membuka video modul 1. Ya, barangkali di situ hanya butuh waktu 7 menit, ya. Kita dengarkan, ya, kita bisa mengambil pengetahuan tentang modul 1 tersebut. Ya. Nah, itu sudah kita selesaikan 1 modul. Besok ada kesempatan lagi, ya, ada ruang waktu misalnya 15 menit kita bisa membuka melanjutkan kembali modul 2, ya, dan seterusnya. Nah, itu yang diharapkan, ya, oleh pemerintah semacam itu, Bapak Ibu. Jadi kita diberi kemerdekaan sesuai dengan waktu kita luang, ya, kesempatan yang ada, ya, itu bisa mengikuti diklat secara mandiri. Selesaikan beberapa modul, ya. Nah, harapannya setelah menyelesaikan beberapa modul, maka bisa membuat aksi nyata. Ya, jadi kita sudah melaksanakan di pembelajaran aksi nyata di video. Nah, kemudian kita upload, ya, melalui PMM tersebut. Ya, kemudian nanti akan dikoreksi. Ya, ketika sudah dikoreksi dinyatakan benar, ya, maka kita akan mendapatkan sertifikat. Kan itu, jadi akan mendapatkan sertifikat. Ya, berarti mungkin kita sudah menyelesaikan topik 1, ya. Dan nanti ada kesempatan lagi menyelesaikan topik 2, ya, dan seterusnya, ya. Nah, jadi kita sebenarnya sudah diberi, difasilitasi, ya, platform yang isinya sebagaimana yang kami ceritakan tadi, Bapak Ibu. Sehingga kita bisa membaca, kita bisa belajar sendiri secara mandiri, ya, melalui modul-modul yang sudah disiapkan itu. Dengan demikian nanti kita akan semakin paham apa itu kurikulum Merdeka. Ya, di samping kita bisa mengikuti diklat secara mandiri, ya, di PMM itu juga banyak praktek baik yang di-share di PMM tersebut dari guru-guru lain di Indonesia ini. Ya, jadi ketika kita ingin melihat praktek baik, ya, praktek baik dari guru-guru tertentu, misalnya tentang P5 itu tadi, ya, atau mungkin praktek baik dengan pembelajaran yang menggunakan kurikulum Merdeka, ya. Nah, itu juga bisa kita lihat melalui video-video yang sudah ada pada PMM. Nah, terkait dengan PMM ini, Bapak Ibu, jadi yang kami lakukan itu memang kemarin 1 hari full, ya. Itu salah satu materi kita adalah tentang PMM itu tadi, Platform Merdeka Mengajar.
Jadi kita pastikan bahwa semua Bapak Ibu guru di sini itu sudah bisa login di PMM ya, dengan menggunakan akun belajar.id. Kan itu ya, jadi belajar.id sudah dipastikan semuanya login. Nah, kemudian waktu itu kami beri target ya, jadi untuk tahap awal ini minimal ya Bapak Ibu harus bisa mengikuti diklat secara mandiri minimal 3 topik ya, jadi minimal 3 topik itu kami serukan ya, kami sampaikan kepada Bapak Ibu ya di awal pertemuan kemarin ya, jadi minimal 3 topik ya. Kemudian kami pantau ya melalui tim manajemen kami ya, jadi kami bagi per kelompok ya, jadi misalnya untuk yang guru normatif adaptif itu yang harus kontrol itu adalah koordinator normatif adaptif ya. Kemudian di kompetensi keahlian otomotif misalnya yang harus kontrol timnya temannya di otomotif itu juga ketua kompetensi keahlian di otomotif ya. Saya hanya menerima laporan dari koordinator tersebut ya. Jadi guru yang sudah menyelesaikan 3 topik, guru yang sudah sampai upload aksi nyatanya ya di platform Merdeka Mengajar tersebut ya, dan seterusnya ya, sehingga kami memastikan bahwa sekali lagi semua guru itu sudah bisa akses, bisa login, kemudian juga sudah mengikuti diklat mandiri yang minimal 3 topik. Nah, itu diantara yang kami lakukan semacam itu Bapak Ibu yang terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Nah, kemudian terkait dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya, bagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Jadi alhamdulillah kemarin sudah berkesempatan ya untuk melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila tersebut itu di tema yang pertama ya, jadi kelas 10 itu tema yang pertama ya di tahun pelajaran ini maksudnya. Demikian juga untuk yang kelas 11 ya. Jadi kemarin yang dilaksanakan itu adalah gaya hidup berkelanjutan yang kemudian juga bangunlah jiwa dan raganya ya. Jadi untuk yang kelas 11 itu bangunlah jiwa raganya, kemudian yang kelas 10 itu gaya hidup berkelanjutan ya, itu sudah dilakukan. Kita dijadwalkan blok pada saat mengimplementasikan P5 tersebut ya, jadi dengan jadwal blok selama 2 minggu ya, jadi selama 2 minggu. Nah, kemudian diakhiri dengan gelar karya ya, jadi diakhiri dengan gelar karya. Alhamdulillah kemarin sudah cukup bisa berjalan dengan baik ya. Kemudian juga saat gelar karya tersebut kemarin juga dihadiri oleh sekolah yang lain ya, yang menyatakan ingin studi tiru ya terkait dengan gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu tadi. Oke. Nah, itu Bapak Ibu pengalaman kami secara umum ya. Jadi yang perlu kami sampaikan di sini intinya Bapak Ibu, pertama kita memang harus membuka diri ya, membuka diri dengan ilmu yang baru. Dalam hal ini adalah kurikulum Merdeka ya. Jadi kita jangan menutup diri, karena kita sebagai pendidik, sebagai guru ya itu harus bisa menyesuaikan dengan eranya kan gitu. Jadi bahwa menurut Ki Hajar Dewantara ya, bahwa kita dalam melaksanakan pendidikan ya itu memang harus disesuaikan dengan eranya atau zamannya ya, jadi disesuaikan dengan eranya atau zamannya. Jadi saat sekarang ini memang eranya era digital, kemudian anaknya itu senangnya bermain kan itu Bapak Ibu. Nah, maka kita sebagai pendidik, sebagai guru harus menyesuaikan era itu ya. Tidak bisa ketika eranya sekarang itu sudah seperti ini, tapi pola-pola pembelajaran yang kita lakukan masih mengacu pola yang lama ya, jelas tidak akan bisa berhasil, tidak akan bisa maksimal ya. Jadi di era sekarang masih misalnya siswa disuruh mencatat di papan tulis, kemudian dijelaskan ya, dan itu jelas bahwa anak sekarang tidak akan bisa menerima dengan pola-pola seperti itu. Nah, ini yang harus kita pahami ya, kita harus terus belajar, terus mengupdate dan mengupgrade diri ya dengan sebaik-baiknya.
Kemudian Bapak Ibu di kurikulum Merdeka ya itu kuncinya diantaranya bahwa pembelajaran atau paradigma kita ya dalam pembelajaran tersebut itu harus betul-betul diubah, bahwa pembelajaran kita itu adalah berpihak kepada murid. Nah, itu ya, jadi berpihak kepada murid atau berpihak kepada siswa. Ini kunci Bapak Ibu ya. Jadi kunci yang pertama itu kita dalam membuat jadwal misalnya ya, jadi membuat jadwal pembelajaran ya dipastikan bahwa kita menyusun atau membuat jadwal tersebut itu memang untuk keberuntungan ya atau berpihak kepada siswa. Nah itu ya, jadi pertimbangannya adalah pokoknya siswa itu yang diuntungkan, yang berpihak pada siswa. Ya kita tidak bisa mengatur jadwal, tapi dasarnya adalah kepentingan kita sebagai guru kan gitu ya. Nah ini tidak diperkenankan. Ya jadi tidak diperkenankan, harus berpusat pada siswa. Ya kadang-kadang kan kalau pola-pola dulu kita menyusun jadwal, misalnya buat Jumat ini pengen gurunya olahraga, pengen bareng-bareng tenis ya. Nah maka untuk jam Jumat ya itu di orang-orang yang tertentu misalnya menghendaki dikosongkan ya, karena keinginannya untuk melaksanakan olahraga bareng-bareng nanti misalnya untuk tenis atau badminton ya, dan sebagainya. Ya, dengan pola seperti itu ternyata itu sebetulnya ada yaitu murid yang dirugikan ya, gitu. Jadi murid yang dirugikan. Itu diantaranya ada contoh kecil semacam itu Bapak Ibu. Jadi paradigma utama atau kunci utama yang harus kita pegang ya, bahwa pembelajarannya itu adalah berpihak atau berpusat pada murid. Ya maka setiap kali memulai pembelajaran lakukanlah asesmen diagnostik kan itu ya. Jadi untuk mengetahui posisi siswa pada saat tersebut. Ya jadi kita ingin menyampaikan misalnya tentang kompetensi ubud misalnya. Ya dan pengetahuan siswa tentang kompetensi itu pengetahuan awal ya. Nah itu akan kita ketahui dengan asesmen diagnostik tadi. Ya, oh ternyata kelompok anak ini itu sudah mencapai pengetahuan sekian, kemudian kelompok ini sudah pengetahuannya di tingkatan demikian. Ya dengan mengetahui itu tadi harapannya kita nanti itu bisa menyusun perencanaan pembelajaran yang tepat. Ya. Jadi memang pembelajarannya setelah berpusat pada murid ya pembelajarannya itu berdiferensiasi. Ya, jadi pembelajarannya tidak boleh lagi dilaksanakan secara klasikal, disamaratakan. Ya, nah itu di kurikulum Merdeka itu harapannya tidak begitu. Ya, meskipun prakteknya juga artinya kita masih terus belajar, ya, penuh perjuangan. Ya, itu bagaimana agar kita bisa mengimplementasikan pembelajaran yang berdiferensiasi. Oke. Jadi misalnya setelah didiagnostik tadi ya, oh secara tingkat pengetahuan ini sudah sampai di tingkat A, jadi ada di tingkat B ya, sehingga kelompok A, kelompok B ya, nah itu tentunya nanti model pembelajarannya itu akan berbeda, pendampingannya akan berbeda-beda. Ya, nah termasuk juga mungkin kita bisa mengelompokkan lagi tentang cara belajar siswa. Ya, ada yang siswa itu belajar akan lebih mudah memahami ketika konten pelajarannya itu berupa video. Ada juga yang barangkali mudah menangkap ya, mudah menerima ketika konten pembelajarannya ya, nah itu berupa gambar. Ya, ada juga yang dengan pola membaca saja sudah bisa memahami. Ya. Nah, maka ketika kita menyusun perencanaan pembelajaran, ya, konten ini juga harus kita beda-bedakan. Artinya kita siap konten yang berupa video, ya siap juga konten yang berupa teks ya atau tulisan. Ya. Nah, sehingga anak nanti ya, itu akan bisa memilih ya lebih mudah untuk memahami. Ya, itulah diferensiasinya itu diantaranya itu bisa kita bedakan semacam itu. Nah kemudian Bapak Ibu dalam rangka untuk mendukung pembelajaran di kami ya tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Rugi ya itu adanya e-learning Bapak Ibu ya kami memang menyusun atau membuat e-learning sendiri ya untuk mengimplementasikan pembelajaran daring ya di sekolahan kami.
Jadi kami memang ada tim IT, ya. Jadi kami mengangkat tim IT, yang tim IT tersebut itu sebetulnya bukan merupakan guru atau karyawan di tempat kami, artinya bukan statusnya bukan DTT ataupun PTT ataupun pegawai negeri, ya, tetapi dia itu betul-betul istilahnya sebagai tenaga ahli yang kami kontrak, ya, statusnya itu sebagai guru tamu, ya, atau tenaga ahli, ya, dari tenaga ahli atau guru tamu yang ada di sekolah kami. Ya, dia tugasnya ya memang hanya membuat, kemudian juga memastikan, ya, e-learning tersebut itu bisa kami jalankan. Ya, jadi ya termasuk itu jadwalnya, ya, kemudian membuat manajemen sistemnya, ya, di situ, ya, itu semuanya dilakukan oleh tim IT yang ada di sekolah kami. Ya, sehingga Bapak Ibu guru, ya, itu betul-betul hanya tinggal menjalankan, tinggal mengimplementasikan. Dan ketika menyusun tersebut ya banyak komunikasi dengan guru, ya, artinya bahwa heterogen guru yang ada di sini dari tua, muda, kemampuan IT-nya ada yang sudah mahir, biasa-biasa saja dan sebagainya, ya, yaitu kita ajak ngomong, ya, sehingga harapannya itu bahwa manajemen sistem yang ada dalam aplikasi tersebut, ya, nah itu betul-betul familiar dengan aktivitas pembelajaran luring di keseharian, ya, maunya seperti itu, sehingga Bapak Ibu guru, ya, itu akan mudah untuk mengoperasikan. Ya, sebetulnya aplikasi-aplikasi yang umum itu kan sudah banyak, ya, tetapi keinginan kami atau tujuan kami sebagaimana yang kami sampaikan tadi, sehingga kami sepakat, ya, bersama tim untuk membuat atau menyusun e-learning itu sendiri. Ya, dan itu sampai sekarang tidak hanya e-learningnya saja, tapi terus kita kembangkan sampai ke manajemen. Ya, jadi ke presensi siswa, ya, dari presensi siswa dengan menggunakan kartu khususnya Bapak Ibu. Jadi kartu khusus yang ada di sekolah kami ini sekaligus bisa dipergunakan sebagai alat untuk presensi. Ya, jadi ada semacam chipnya, ya, di situ, ya, jadi ditempelkan di monitor yang ada di gerbang itu, ya. Nah, maka nanti setiap kehadiran yang kemudian kepulangan, ya, itu akan melakukan presensi tersebut yang melalui kartu khusus yang memang dibuat khusus, ya, tersendiri, ya, oleh tim kami. Dan kemudian termasuk juga gerbang yang ada di pintu kami, Bapak Ibu guru ketika mau keluar masuk di situ itu juga menggunakan identitas, kartu identitas ini, Bapak Ibu. Jadi ini bisa dipakai untuk membuka, menutup, ya, gerbang yang ada di gedung putih itu. Jadi ketika kita tempelkan nanti akan membuka sendiri. Ya. Nah, itu juga dilakukan oleh tim IT yang ada di sekolahan. Itu Bapak Ibu barangkali sedikit gambaran yang kami sampaikan, ya. Silahkan nanti Bapak Ibu kalau masih ada waktu, ya, bisa berkeliling bersama tim manajemen yang ada di sekolah kami ini, ya, sehingga barangkali nanti bisa melihat, ya, siapa tahu nanti ada sesuatu yang memang di situ bisa kita tiru. Namun sebaliknya, ya, Bapak Ibu nanti juga bisa sharing kepada kami, ya. Nah, barangkali juga nanti ada sesuatu yang bisa kita ambil, ya, dari praktek atau pengalaman baik dari Bapak Ibu, ya, di SMK Negeri 1 Melipal, ya. Ya, sehingga sekali lagi kita bisa saling berinteraksi, berkomunikasi, berkolaborasi, ya, untuk menuju kesuksesan. Ya, sebagaimana salah satu kunci juga, ya, dalam implementasi kurikulum merdeka ini yaitu adanya komunitas praktisi, Bapak Ibu, ya, komunitas praktisi. Oke. Jadi kita bisa membentuk komunitas-komunitas, ya, yang harapannya nanti bisa terus belajar bareng di situ, saling sharing, ya, sehingga kita akan menemukan sesuatu yang saling tukar pengalaman, saling tukar praktek baik, yang nanti bisa kita tiru, ya, kita modifikasi barangkali, yang kita sempurnakan, ya, dan karena Bapak Ibu sekali lagi terima kasih kepada dan mohon maaf,
bila mana ada kekurangan kesalahan dalam penyambutan kami ya pada kesempatan ini. Sama kami akhiri, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Nah, kemudian berkembang lagi guru yang lain ada usulan ini, kita suruh buatkan lagi dan seterusnya. Ya dengan pola seperti itu harapannya itu memang aplikasi yang kita punya itu terus bisa kita kembangkan, terus bisa kita bangun. Ya jadi lain halnya ketika kita itu hanya misalnya beli atau memakai aplikasi yang sudah jadi kan gitu ya. Nah itu kan kita tidak bisa leluasa untuk mengembangkan sesuai dengan keinginan kita. Itu. Nah kemudian terkait dengan honornya, jadi seperti tadi disampaikan ya oleh Pak Orgi, sumber pembiayaan yang ada di Jawa Tengah ini Pak untuk negeri itu memang hanya ada BOS dan juga BOP. Yang BOS itu dari pusat, kalau BOP ini dari pemerintah provinsi. Ya. Nah, untuk penghonorannya itu menggunakan barang jasa. Ya. Jadi di situ menggunakan barang jasa karena untuk BOP di sini ya itu sebetulnya bisa digunakan untuk honor yang memang pegawai atau GTT PTT ya yang di situ sudah masuk di database-nya provinsi, yaitu bisa dihonori oleh BOP itu tadi secara resmi namanya honor. Ya, nah kan tetapi kalau tenaga ahli atau guru tamu ya maka honornya itu menggunakan barang jasa. Jadi barang jasa dan itu memang diizinkan ya, jadi ada juknisnya ya semacam itu. Jadi ketika kita kurang guru ya memanggil ya guru tamu istilahnya ya. Jadi guru tamu ya honornya juga dari barang jasa itu tadi, dari POP bahkan dari bonus. Nah jadi semacam itu alhamdulillah ya, jadi itu bisa berjalan ya, dan hal tersebut tidak menyalahi aturan yang berdasarkan pemeriksaan selama ini ya, jadi berdasarkan pemeriksaan selama ini. Nah kan tetapi sekali lagi bahwa programmer itu tadi kan itu ceritanya itu dulu memang aktivitasnya itu banyak di perbankan ya. Nah, sehingga dunia pendidikan itu juga sebetulnya masih awam ya bagi dia ya, sehingga kita sendiri yang ada di internal ini itu yang harus memberi informasi terkait dengan aktivitas ya pendidikan atau pembelajaran yang ada di sekolah. Jadi kita ceritakan tadi, saya ingin presensi masih juga yang seperti ini. Dan sebetulnya kami juga mengusulkan ini Pak, jadi presensinya itu tidak hanya sekedar saat datang dan pulang ya, tetapi saya minta dikembangkan untuk presensi kelas ya, jadi presensi di kelas. Jadi baik guru ataupun siswanya ya itu saat aktivitas di kelas ya, jadi lebih detailkan lagi kan gitu. Jadi kan kadang-kadang anak itu ya masuk tapi di pembelajaran kelas bisa jadi tidak ikut kan gitu ya. Nah ini kan yang harus kita antisipasi ya, termasuk juga bapak ibu guru ya di absen leader masuk ya, tapi aktivitas di kelas bagaimana ya. Nah itu sambil juga untuk kontrol atau mengetahui. Ya, nah ini yang kemarin sudah kami utarakan ya ke tim kami. Nah ini untuk bisa dikembangkan, jadi untuk dikembangkan presensi yang berbasis kawasan. Jadi tidak lagi umum saat kedatangan dan kepulangan. Itu barangkali Bapak yang kami sampaikan ya sebagai informasi.